Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Angelis Ratulan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Widya Nusantara yang saya banggakan. Selamat datang dalam video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nenat Ulia dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial jurusan Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas materi mengenai integral, namun akan lebih dikhususkan ke integral tak tentu dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Mari kita simak pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi dari integral. Jadi integral itu sendiri adalah suatu fungsi matematika yang merupakan inverse atau kebalikan dari turunan atau diferensial. Kalau dalam turunan kita mencari perubahan dari suatu fungsi, maka dalam integral kita mencoba menemukan fungsi asal dari sebuah turunan. Dalam ilmu kalkulus terbagi menjadi dua. Yang pertama integral tak tentu, yang kedua adalah integral tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integral tak tentu saja beserta dengan penerapannya dalam bidang ekonomi. Dalam materi ini kita akan mempelajari 3 hal yang akan kita bahas diantaranya. Yang pertama itu memahami teori integral tak tentu. Yang kedua mengerjakan berbagai soal-soal integral tak tentu. Yang ketiga itu adalah memahami penerapannya dalam bidang ekonomi. Lalu kita masuk ke pembahasan rumus dasar integral. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali min 1, maka rumusnya integral X pangkat R dx sama dengan X. Karena integral adalah kebalikannya dari fungsi turunan, maka kuadratnya ditambahkan 1, bukan dikurangkan. Maka X pangkat R ditambah 1 dibagi R ditambah 1 ditambah C. C di sini adalah konstanta yang nilainya tak tentu. Mengenai teorema A, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu apabila R sama dengan 0, maka integral 1 dx sama dengan X ditambah C. Karena tidak ada selang yang dirinci, maka dipahami kesimpulan sahih untuk selang tempat X pangkat R terdefinisi. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, contoh yang pertama, jika integral pangkat apabila integral X pangkat 4/3 dx adalah X pangkatnya 4/3 ditambahkan 1 dibagi pangkatnya tadi 4/3 ditambah 1 ditambah C sama dengan tadi X pangkat 4/3 ditambah 1 menjadi 7/3. Jadi X pangkat 7/3 dibagi 7/3 ditambah C. Lalu kita lihat contoh yang kedua, formula penjumlahan. Apabila integral buka kurung 3x pangkat 2 ditambah 4x tutup kurung dx, maka integralnya kita jumlahkan masing-masing. Yang pertama kita cari dulu integral dari 3x pangkat 2 dx baru ditambahkan integral dari 4x dx. Di sini kita lihat koefisien x pangkat 2 adalah 3 dan x pangkat 2 ditambah 1 menjadi 3 dibagi 3 ditambah C. Lalu ditambah 4x. X di sini sama halnya 1, maka 4x ditambah 1 menjadi x pangkat 2 dibagi 2 ditambah C. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi penerapan integral dalam bidang ekonomi. Integral tak tentu adalah suatu kebalikan dari turunan. Integral tak tentu ini juga bisa diterapkan dalam bidang ekonomi terkait dengan bagaimana mencari persamaan fungsi total. Apabila persamaan fungsi marginalnya sudah diketahui. Fungsi marginal sebagai bentuk dari turunan sebuah fungsi total. Dengan demikian, integral juga bisa dicari bagaimana fungsi asal dari turunan maupun bagaimana fungsi totalnya. Misalnya, dari biaya marginal atau marginal cost, kita bisa cari biaya total. Lalu, dari penerimaan marginal MR, kita bisa dapatkan penerimaan total TR. Begitu juga untuk produksi dan utilitas. Langsung saja kita masuk ke contoh fungsi biaya. Hitunglah persamaan dari fungsi biaya total maupun fungsi biaya rata-rata dari biaya suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC
sama dengan 3Q pangkat 2 min 6Q ditambah 4. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita masuk ke penyelesaian. Biaya total disimbolkan dengan C, rumusnya sama dengan integral FQ dQ. Maka tinggal kita integral saja. Integral dari 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4Q. Maka integralnya, nah di sini kita lihat dulu koefisiennya adalah 3. 3 dibagi pangkatnya adalah 2. Berarti 3 dibagi 2 ditambah 1Q, pangkatnya 2 ditambah 1 menjadi Q pangkat 3. Karena 3/3 adalah 1, maka kita nggak perlu lagi nih ditulis. Nah, Q pangkat 3 jadi integral 3Q adalah Q pangkat 3. Sedangkan integral dari min 6Q, di sini kita lihat dulu koefisiennya adalah min 6. Min 6 dibagi pangkatnya adalah 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Min 6 dibagi 2 adalah min 3. Dan pangkatnya 1 ditambah 1 menjadi 2. Sehingga integral dari min 6Q adalah min 3Q kuadrat ditambah 4. Kalau kita integralkan menjadi 4Q ditambah C, jadi hasil integral dari 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4 adalah Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah C. Untuk biaya rata-rata AC itu rumusnya adalah C per Q. Jadi tinggal kita bagi Q saja. Tadi sudah didapat C-nya adalah Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah C dibagi Q, jadi Q2 min 3Q ditambah 4 ditambah KQ. Nah, di sini konstanta K itu tak lain adalah biaya tetap. Jadi misalnya diketahui biaya tetapnya adalah sebesar 4, tinggal kita ganti saja ya, C-nya menjadi 4. Untuk C, karena tadi didapat Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah K, K-nya kita ganti 4Q ditambah 4 atau AC. K-nya juga kita ganti dengan 4 sehingga menjadi AC sama dengan Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 4 ditambah 4 ditambah Q. Langsung aja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerimaan dalam bidang ekonomi yang kedua, yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan dapat kita cari dengan integral tak tentu dengan langkah seperti berikut. Di sini rumusnya penerimaan total itu disimbolkan dengan TR adalah integral dari penerimaan marginal MR, yaitu FQ sama dengan integral FQ dQ. TR sama dengan integral MR dQ. Selanjutnya, agar lebih memahami, kita coba masuk ke dalam contoh soal fungsi penerimaan. Diketahui MR 15Q pangkat 2 ditambah 10Q min 5, tentukan penerimaan totalnya TR jika K sama dengan 0. Maka untuk penyelesaiannya TR sama dengan integral MR dQ sama dengan integral 15Q pangkat 2 ditambah 10Q min 5. Nah, tinggal kita masukkan aja integral dari 15Q, yaitu 15Q pangkat 2 ditambah 1 menjadi 15Q pangkat 3. Tinggal kita bagi aja 15 dibagi Q pangkat 3, yaitu sama dengan 15 dibagi 3 adalah 5. Berarti 5Q pangkat 3 ditambah 10Q pangkat 1 ditambah 1. Karena Q sama dengan pangkat 1, maka 10Q pangkat 2 menjadi 5Q pangkat 2 min 5Q ditambah C. Lalu jika C sama dengan 0, maka TR sama dengan 5Q pangkat 3 ditambah 5Q pangkat 2 min 5. Nah, selanjutnya kita lihat penerapan ekonomi dari fungsi produksi.
Fungsi produksi dapat kita cari dengan integral tertentu, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Produk total yaitu P sama dengan F Q, di mana P sama dengan keluaran dari Q sama dengan masukan. Terus produk marginal yaitu MP sama dengan P accent sama dengan DP per DQ sama dengan FI. Produk total adalah integral dari produk marginal. P sama dengan integral MP DQ sama dengan integral F accent dalam kurung Q DQ. Sekarang kita lanjut ke contoh dari fungsi produksi. Diketahui produk marginal suatu perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 4. Carilah persamaan produk. Maka produk jika K sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan. Produk total adalah P sama dengan integral MP DQ sama dengan integral dalam kurung 2Q pangkat 2 ditambah 4 DQ. Integralnya 2Q pangkat 3 ditambah 4Q ditambah K. Maka sama dengan 2 dibagi Q pangkat 3. Karena tidak bisa maka ditulis 2 per 3. Q pangkat 3 ditambah 4Q ditambah K. Lalu jika K sama dengan 0, maka P sama dengan 2 per 3 Q pangkat 3 ditambah 4Q. Analisanya, dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi produksi P sama dengan 2 per 3 Q pangkat 3 ditambah 4Q. Wah, tidak terasa ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu fungsi utilitas dalam penerapan ekonomi. Dalam ekonomi konsumen, kita mengenal istilah utilitas marginal atau bisa disebut juga marginal utility, yaitu tambahan kepuasan dan mengkonsumsi suatu unit tambahan suatu barang. Dengan menggunakan integral, kita bisa menghitung utilitas total yang diperoleh konsumen dari konsumsi sejumlah barang. Untuk utilitas total itu sendiri adalah U sama dengan FQ. Lalu utilitas marginalnya adalah MU atau marginal utility sama dengan U accent sama dengan DU per DQ sama dengan FQ. Utilitas tak lain adalah integral dari utilitas marginal. Langsung aja kita masuk ke contoh. Carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika diketahui utilitas marginal MU atau marginal utilitas sama dengan 90 min 10 Q. Mari kita selesaikan sama-sama ya. Total utilitas atau TU sama dengan integral MU DQ sama dengan integral dalam kurung 90 min 10 Q DQ. Maka hasilnya 90 Q. Kita lihat tambahkan pangkatnya terlebih dahulu. Q sama dengan pangkatnya 1 ditambah 1 menjadi Q pangkat 2. Menjadi 10 Q pangkat 2. 10 dibagi 2 yaitu menjadi 5Q kuadrat atau 5Q pangkat 2. Hasil integral dari 90 min 10 Q yaitu adalah 90 Q min 5Q pangkat 2. Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa integral tertentu bukan hanya konsep abstrak dalam matematika, tetapi juga merupakan alat yang sangat berguna dalam berbagai analisis ekonomi. Dengan memahami dan menguasai konsep yang lebih tepat, efisien, dan berdasarkan perhitungan yang kuat. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.